Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Min ahwali yaumil qiyamah. Di antara keadaan hari kiamat. Kiamat adalah tempat dikumpulkannya manusia. Kiamat yang dimaksud adalah kiamat setelah terjadinya kehancuran, manusia semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Tempat di mana manusia dan jin melakukan penantian li fasil qada untuk diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka mauqifuhum fihi tawil, keadaan pada saat itu keadaan yang sangat lama sekali, wasyadid, dan sangat berat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Manusia pada saat itu yakum, berdiri mereka semua li rabbil alamin, menunggu keputusan Allah Rabbul alamin. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka mengenai hadis Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW mengatakan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin yaqumu ahaduhum fi rashihi ila ansafi udhunih. Manusia pada saat itu berdiri fi rashihi fi ansafi udhunih, keadaan yang sangat sulit di mana mereka tenggelam dengan keringat mereka sampai pertengahan telinga mereka. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita akan banyak menukil karena ini adalah berita gaib, maka kita hanya bisa mendapatkan informasi dari Rasulullah SAW. Ya'rikun nasu yaumal qiyamati hatta yadhhabu 'irquhum fi ardi 70 zira'an. Saking begitu beratnya keadaan di sana, yang dikatakan matahari didekatkan mil atau milain, didekatkan sejauh 1 mil atau 2 mil sehingga mereka semua berkeringat. Rasulullah mengatakan ya'rik, manusia berkeringat pada hari kiamat sampai keringat mereka mengalir sejauh 70 hasta. 70 hasta. Wa yaljamuhum hatta yablughu udhunihim, adhanihim, dan keringat mereka itu karena begitu beratnya sampai menutupi mulut mereka, sampai kepada telinga mereka. Yablughu udhunahum. Inilah keadaan kiamat atau keadaan hari kiamat di mana manusia dibangkitkan setelahnya. Riwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW qol, ma min sahibi dhahab wala fiddah, tidaklah orang yang memakai dhahab dan fiddah atau pemilik emas dan perak, la yuaddi minha haqqaha, tidak menunaikan haknya, tidak membayarkan zakatnya, illa idza kana yaumal qiyamah, melainkan pada hari kiamat, sufihat lahu sahafif min nar, dibentangkan padanya wadah dari neraka, fa ahmiya 'alaiha finnar, kemudian dipanaskan di neraka, fayukwa biha jambuhu, kemudian digosok dia dengan wadah ya lempengan yang panas itu pada bahunya, pada jabinahu, di keningnya, wa dhahri, wa punggungnya, kullama barudat u'idat lahu fi yaum kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ketika dingin itu diulangi lagi, artinya sudah meleleh, sudah diulangi lagi. Di masa yang 1 hari pada saat itu lamanya 50 alf sanah, 50.000 tahun. Hatta yaqdi bainal ibad, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan antara makhluk ilal jannah wa ilan nar. Dia akan dimasukkan surga atau neraka. Jadi di mahsyar sendiri sebelum dimasukkan ke dalam neraka,
manusia mengalami hal yang berat. Wa a'udzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kondisi yang seperti ini. Apa buah kita mengetahui keadaan kiamat ini? Yang pertama, seorang mukmin hendaklah dia bersiap-siap untuk mendapati, mengalami hari yang seperti itu. Tidak lalai. Sehingga ketika orang yang tidak lalai, maka dia bisa menyelamatkan, mempersiapkan dirinya, mempersiapkan bekal-bekal yang bisa dia bawa untuk menyelamatkan dirinya. Yang kedua, kita jadi mengetahui bahwasanya apa? Annal kuffar, bahwasanya orang-orang kafir, wa ashabul ma'asi, dan pelaku maksiat, sangat berat siksanya di sana pada hari kiamat. Ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya apa? Wa asyadduhum fil irqi al-kuffar. Siapa yang paling tenggelam dengan keringatnya? Kuffar, orang-orang kafir. Tsumma ashabul kabair, kemudian pelaku dosa-dosa besar. Dari mengetahui hari kiamat, kita jadi mengetahui apa? Bahwasanya ada mauqiful azim wan nas fi har syadid. Pada masa ini, pada masa yang panas begini, yang didekatkan matahari, yang tidak ada tempat penungguan, tempat penantian, tempat istirahat, tidak ada. Di sana ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 kelompok orang yang akan dilindungi, diberikan naungan pada hari la dhilla illa dhilli. Tidak ada yang dimana hari tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Sab'ah, ada 7 orang, semua kita menjadi 7 kelompok orang yang dikatakan Rasulullah SAW, imamul adil, imam yang adil. Syabun, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasya'a fi ibadatillah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hatinya terkait dengan masjid. Walaupun kita dalam kondisi sekarang ini, kondisi musibah, bala dan wabah, hati kita tetap terkait kepada masjid walaupun kita tidak bisa hadir di masjid. Rajulani tahaba fillah istama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Orang yang mencintai, 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulun da'athu imra'ah, laki-laki yang dibujuk oleh wanita yang cantik dan memiliki nasab. Tapi dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut pada Allah. Kemudian yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqah. Dia bersedekah, seorang yang bersedekah sehingga di mana tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dia bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang terakhir, rajulun dzakarallaha khaliyan, seorang yang ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala fafadat ainah, air matanya mengalir karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, merindukan Allah Subhanahu wa taala dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari mengetahui hari kiamat ini, bahwasanya kita jadi mengetahui tidak layak bagi seorang mukmin untuk harusnya menjadi suatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin adalah memperbanyak amalan soleh. Menjauhi, hendaklah dia berkumpul dengan orang-orang soleh. Innahu yanbaghi lil mu'min ay yukthira min amali salih, memperbanyak amal salehnya, wa yukhfiha, menyembunyikannya, karena amalan yang besar sisi Allah adalah amalan yang disembunyikan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan di yaumil qiyamah, di hari mahsyar. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.